lagi nih bareng aku Monik di acara spesial Weekly Info. Nah, Weekly Info kali ini itu mengusung tema atau judul adalah apa kabar resesi. Ya, seperti itulah. Nah, ini udah masuk minggu kedua bulan Agustus ya kan. Nah, sebelum Monik kasih berita-berita yang up to date untuk minggu ini, Monik akan kasih tahu dulu nih, thrift market di minggu ini itu most popular coinnya dipegang oleh Tether USD, lalu top gainer coinnya dipegang oleh Zcash, dan highest volume-nya dipegang oleh Bitcoin. Nah, selanjutnya untuk top 3 news minggu ini. Yang pertama, seperti judul kita, resesi apa kabar ya kan? Nah, di saat negara-negara maju telah mengalami resesi, Indonesia justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 2 tahun ini justru melesat hingga 5,44%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menjauh dari resesi secara teknikal, walaupun sempat minus di 0,96% pada kuartal 1 tahun ini. Berita kedua datang dari El Salvador yang kian meroket pada semester ini. Diketahui bahwa negara El Salvador adalah negara dengan aset Bitcoin yang cukup banyak dan dipegang langsung oleh pemerintahnya. Kini dilaporkan oleh UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia bahwa pada semester ini negara El Salvador mengalami lonjakan pada bidang pariwisata hingga di 82%. Wah, gila banget sih. Hal ini dikarenakan para turis yang ternyata kebanyakan adalah holder Bitcoin ingin berwisata sekaligus melihat industri Bitcoin yang telah dibangun oleh negara tersebut. Nah, berita terakhir atau berita ketiga yaitu kalian mau healing? Tunggu dulu deh. Ya, masih seputar dunia pariwisata. Jadi, pemerintah Indonesia baru-baru ini melalui Kementerian Perhubungan atau Kemenhub telah mengizinkan untuk seluruh maskapai penerbangan menaikkan harga atau mengenakan biaya tambahan hingga maksimal 15% untuk pesawat jet dan 25% untuk pesawat baling-baling. Kebijakan ini sudah tertulis dalam KM 142 tahun 2022 dan berlaku mulai Agustus tahun ini, yang tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh resesi yang sedang terjadi. Nah, itu tadi Monik udah kasih info ke kalian semua terkait thrift market untuk minggu ini dan tentunya top 3 news yang lagi hot banget minggu ini. Nah, buat selanjutnya akan ada analisa seperti biasanya nih dari Kakak Randy yang tercinta. Silakan Kakak Randy. Halo teman-teman Thrifers, jumpa lagi dengan saya Randy, Business Development dari thrift.co.id. Ya, sekarang kita akan coba deep dive lebih dalam ya untuk para investor dan dari sisi trader, teman-teman Thrifers jangan khawatir. Saya akan coba membawakan beberapa informasi yang seharusnya berguna di minggu ini ataupun sampai ke akhir bulan. Nah, yang pertama, ada beberapa token yang sekiranya akan selamat ya di masa resesi ini. Jadi kita bisa tahu nanti beberapa token yang pada saat recovery-nya ini mereka akan mendapatkan gain atau price action yang cukup signifikan. Itu diantaranya ada Avalanche, ada juga Shiba Inu, Doge, dan juga Polkadot. Ya, beberapa token ini nanti kalian bisa amati di market mulai dari sesi recovery-nya sampai memang mereka di-announce untuk market sudah total pulih gitu. Nanti misalkan memang ada yang berasumsi ada di beberapa tahun ke depan, ada juga yang punya asumsi sudah dekat-dekat ini, nggak usah pusing teman-teman Thrifers ya. Kalian bisa mengacu kepada institusi ya kalau kita lihat ya. Jadi setiap kali itu kita rilis yang namanya Thrift Research. Di situ untuk membedah yang namanya suatu market tuh kita bisa lihat dari sisi institusionalnya ya, atau dan retailnya, institusi dan retail. Nah, yang pertama ini institusi. Di minggu ini kita bisa lihat nanti mulai dari Binance yang ada permasalahan dengan exchange di India. Exchange di India ini ternyata mengenai akuisisi ya.
Apabila di sana ada penyebaran token, nah dari situ kita bisa tahu arus persebarannya dia akan jatuh kemana. Nah, tentu akan mempengaruhi harga beberapa token yang berhubungan di India. Lalu berita mengenai Celsius juga memang sedang masih mempengaruhi banyak pergerakan harga ya di cryptocurrency, walaupun mereka sudah pada dasarnya jatuh ke ranah hukum. Lalu setelah itu yang ketiga aktornya adalah Crypto.com. Mereka sudah mulai masuk ke South Korea. Kita tahu ya di sana potensinya cukup baik ya untuk perkembangan cryptocurrency selain dari blockchain-nya. Nah, kita lihat lagi untuk long term-nya ya. Jadi setelah sampai akhir bulan kita bisa lihat sebetulnya future value dari si cryptocurrency ini ya. Kita bisa bagi jadi 3. Yang pertama dari actor-nya, aktornya siapa, lalu instrumennya apa, dan nanti arenanya apa. Siapa yang akan menempati arena tersebut. Saya coba kerucutkan menjadi 3 ini, karena sangat lebih mudah ya. Kalau kita melihat aktornya ini BTC dan Ethereum. Mereka di masa depan tentunya akan menjadi pair-nya ya, yang dalam artiannya bisa menjadi sandingannya untuk US dollar dan juga Eropa, Euro USD-nya. Nah, selain itu instrumennya kita bisa tahu bahwa Metaverse sebetulnya disoroti banyak orang dan katanya ini akan menjadi proyek yang cukup sukses. Tapi beberapa pihak juga mengatakan nih, seperti perkembangan yang namanya VR itu kan nggak semua gamer tuh pakai ya. Otomatis dari sini perkembangannya ya memang kualitasnya jadi lebih baik, alatnya semakin lebih nggak pusing kalau kita pakainya gitu kan VR-nya. Tapi si Metaverse ini sesuai yang dikatakan oleh Vitalik Buterin sendiri, dia tidak akan mencapai puncaknya ya, puncak seperti yang diharapkan dari pendirian istilah Metaverse di awalnya, karena tidak ada alasan untuk masuk ke ranah tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena token-token yang punya basisnya gaming ataupun NFT, mereka sudah bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus mereka masuk atau ambil bagian dalam Metaverse ini gitu. Nah, ada beberapa pihak yang masih terus berargumen ya. Nah, sepanjang perjalanan future value ini nanti kita bisa lihat nih pilah-pilah mana yang kira-kira teman-teman traders memang cocok untuk investasi ataupun trading ya. Jadi bisa dibedakan yang minggu ini sampai akhir bulan itu masih bisa disebut yang jangka pendek, karena kita tahu kejatuhan market di cryptocurrency cukup mendalam dan kita harus ekspektasi untuk recovery yang lebih awal dan mulai membentuk yang namanya strategi trading yang lebih cepat ya daripada yang lainnya. Lalu dari sisi arenanya diisi oleh employment ya. Kita tahu sisi employment dari berita Amerika Serikat itu memang sangat mempengaruhi ya. Nah, selain Amerika Serikat, di sini Dubai dikatakan sudah menyerap banyak global tech hub. Jadi perusahaan-perusahaan yang skalanya sudah internasional dan juga para entrepreneurs, terus investor, lalu ada crypto influencer juga, supaya mereka datang dan tinggal di Dubai. Jadi mereka fasilitasi dan mereka punya network yang cukup tinggi ya. Kalian tahu Dubai kotanya seperti apa kan? Mereka sangat advance dalam beberapa hal. Nah, setelah beberapa fundamental yang saya bahas mengenai weekly dan juga monthly ya, saya akan coba membedah sedikit cara ya. Caranya ini di sini kita pakai SWOT analysis. SWOT analysis ini akan saya terapkan kepada cryptocurrency. Jadi nggak cuman bisnis konvensional aja yang teman-teman traders memang bedah ya dengan SWOT analysis, tapi cryptocurrency juga bisa. Kenapa saya coba membahas ke arah sini? Karena selain kita nggak bisa menilai yang namanya underlying asset dari si cryptocurrency ataupun price earning ratio-nya kita harus hitungnya dari mana, yang kita tahu juga ya dari berita bahwa adanya inflasi, adanya kenaikan harga komoditi, tentu kan beberapa industri dari sektor pasar saham kan mereka melihat price earning ratio-nya. Apabila itu tinggi, ternyata bagus untuk komoditas energinya ya, berkebalikan dengan industri lainnya. Nah, di sini untuk SWOT analysis dalam minggu ini ya, periode minggu ini ya, mulai dari strength-nya. Yang pertama, strength-nya itu kita bisa lihat cryptocurrency company itu sekarang sudah banyak bergerak ke arah yang namanya sport marketing. Mereka menghabiskan sekitar
2,4 juta dolar ya. Ditambah lagi Binance pun sudah masuk ke ranah kontrak dengan Cristiano Ronaldo. Otomatis di sini kalian akan tahu seberapa besar pengaruh seorang Cristiano Ronaldo ya. Kalau dia beli apa itu tentu punya power tertentu ya, sama seperti Elon Musk. Jadi ini suatu kekuatan ya, strength untuk cryptocurrency. Yang kedua, Bitcoin saat ini sudah mengalami kenaikan ya selama 2 bulan berturut-turut mencapai harga yang memang harga tertingginya di kisaran 23.422 ya. Itu jatuh di hari Jumat kemarin. Kenaikannya itu sekitar 4%. Dan kita juga tahu bahwa kenaikan harga ini disertai dengan rilisnya berita dari US yaitu payroll report. Jadi untuk laporan penggajian ya, payrolls. Apabila terjadinya perbedaan seperti ini kan sebetulnya berarti si Bitcoin terlihat dia tuh lebih independen pergerakan marketnya. Jadi tidak saling tarik menarik. Di sini dia punya daya pushnya sendiri gitu, daya dorongnya sendiri. Nah, kita masuk ke yang namanya weakness. Weakness ini kelemahan untuk cryptocurrency di minggu ini. Ada 2 juga. Yang pertama yaitu berita mengenai MicroStrategy yang banyak orang yang menyaksikan yang mereka nasibnya seperti apa sekarang gitu kan. Ditambah lagi yang kita tahu bahwa CEO Michael Saylor-nya dia sudah mengumumkan bahwa dia turun dari posisi CEO of MicroStrategy dan sekarang menjadi Executive Chairman. Nah, perubahan manajemen ini kita bisa lihat ya dari hierarkinya, kalau ada perubahan dan itu dilihat oleh seorang investor atau para investor, tentu akan ada perpindahan alokasi aset cryptocurrency dari satu token ke token yang lain. Nah, jenisnya itu apa? Nanti kita bahas di sesi technical analisisnya ya. Lalu yang selanjutnya ada juga berita mengenai Steve Cohen. Mr. Steve Cohen ini seorang hedge fund bilioner. Jadi dia keluar dari investasi cryptocurrency dan juga dia mulai ya intinya dia berhenti, dan ini ditulis oleh Bloomberg ya. Dia sudah mulai keluar di minggu ini. Lalu dari sisi opportunity-nya, kalau opportunity ini kita melihat kesempatan yang belum diraih, tentunya ini belum direalisasikan. Otomatis masih berupa future value, masih berupa estimasi. Seperti luxury fashion brandnya Gucci, teman-teman Travers pasti tahu ya, Gucci. Dia sekarang sudah menerima ApeCoin sebagai pembayaran. Nanti jadi kedepannya ApeCoin ini bisa menjadi alat pembayaran untuk Gucci gitu ya. Semua barang-barangnya bisa dibeli melalui ApeCoin. Nah, yang kedua ada lagi berita mengenai Bitcoin-nya dan juga mengenai Voyager Digital LLC kemarin ya, crypto platform. Ini sebuah crypto platform dan mereka juga mengalami bankruptcy ya, kebangkrutan. Jadi dia sudah tidak dapat menahan lagi usahanya, akhirnya mereka runtuh. Ini lalu akan ada penarikan dana di minggu ini, yaitu di tanggal 11 Agustus yang kita antisipasi beberapa hari ke depan. Tentu ini juga akan sangat berpengaruh kepada harga Bitcoin ya. Nah, yang menjadi ancaman. Yang pertama, berita ancaman ini muncul dari SEC atau Security Exchange Commission, yang mereka men-charge individual yang ternyata terlibat dalam skema Ponzi tapi kripto. Hati-hati ya teman-teman. Jadi sudah mulai ada yang namanya kripto dengan skema ataupun frameworknya itu piramid dan juga Ponzi ya skemanya. Lalu ada lagi hackers yang menargetkan Solana, lagi-lagi Solana. Tapi kita tentu tahu ya dari perubahan harga di market itu hanya akan menyebabkan price action yang sementara aja gitu. Jadi nggak usah khawatir sih dengan para hackers yang sekarang ini, karena informasi pun sudah cukup cepat ya, dan mereka dinamis, dan ternyata user dari cryptocurrency ataupun blockchain-nya memang sudah
beradaptasi dengan kemungkinan-kemungkinan, ancaman-ancaman, ataupun kesempatan. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, banyaknya aspek-aspek dari mulai kekuatan cryptocurrency di minggu ini, kesempatannya seperti apa yang bisa kita bawa maju, apa yang bisa kita bedah. Ini kan cukup luas juga ya pembahasannya, jadi kalian bisa tahu sebetulnya cryptocurrency itu kita mau fokusnya di industri yang seperti apa sih gitu. Apabila memungkinkan kita deep dive kan sekarang banyak nih peluang yang baru untuk token-token yang bisa diinvestasikan. Nah, contohnya nanti kita bisa masuk ke technical analysis. Di situ ada beberapa token yang sekarang kita sudah available untuk ditransaksikan, seperti tokennya klub-klub sepak bola. Teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke sesi technical analysis ya. Sekarang di Thrift New Market ini sudah ada yang namanya pertama token lebih dari 60 ya. Kita lihat ya, di sini ada AC Milan token dengan kodenya ACM. Lalu ada juga AS Roma, Atletico Madrid, lalu ada Barcelona, lalu ada lagi Paris Saint-Germain. Jadi teman-teman yang senang dengan klub bola dan mengikuti perkembangannya, seperti apa mereka akan bergeraknya di dunia nyata, tentu ini akan menarik ya. Yang tadi kita tahu kan sekarang cryptocurrency kan banyak perusahaannya memang masuk ke bidang sport marketing ya. Otomatis di sini banyak sekali dana yang akan dikelola oleh klub bola tersebut dan berkaitan dengan blockchain serta cryptocurrency-nya. Lalu ada juga token-token baru seperti Gold Venture ya, dengan kodenya ALG. Nah, ini. Oh, bukan. Ada lagi AGLD. Nah, ini dia. Gold Venture dan beberapa token lainnya kita sudah bisa lihat ya ini. Sampai full 1 bulan sudah terlihat semua. Tapi ini update-nya tentu menyesuaikan ya dengan dia rilis datanya. Lalu ada lagi token-token yang menarik untuk long term. Saya pilihkan ya VTHO. VTHO dia punya harga dengan konversi USDT-nya masih loading di 0,00 ya, 0,00213. Nah, ini dalam rate USDT-nya masih cukup kecil ya angkanya. Lalu selain VTHO untuk long term yang saya lihat secara fundamental, ada juga VIDT. Ini yang secara basis ataupun natur dari si tokennya, mereka memang bergantung kepada sisi kriptonya ya, untuk kemajuan proyek mereka. Nah, ini secara grafik memang semua ini masih cukup terjun dalam. Kita lihat yang hariannya. Nah, seperti ini, cukup tinggi naiknya, dia sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan turun lagi ke dalam. Semua masih memiliki tren yang sama. Untuk sisi retail ataupun token-token yang market cap-nya ataupun volumenya masih kecil, itu dipengaruhi oleh sentimen global. Jadi stay tune dengan berita-berita dari Amerika, walaupun itu impact-nya indirect, dan berkaca ke Bitcoin ya, Bitcoin dan Ethereum. Kita coba ambil satu ya, antara AS Roma, Atletico atau Barcelona. Mungkin kita coba ambil Barcelona ya. Oke, kodenya bar. Nah, ini lagi minus. Ini sekitar 1%-an ya. Ini ganti dulu teman-teman, time frame-nya ke yang 4 jam cukup. Lalu moving average-nya kita cabut dulu karena saya tidak pakai indikator itu. Kita masukkan indikatornya yang kita perlu. 1, 2, 3. Oke, teman-teman Thrivers, untuk
menyikapi recovery di bulan September nanti ataupun awal ataupun first step-nya gitu ya. Kita tidak tahu nih token mana dulu yang bakal recovery. Nah, nanti daripada kita menunggu Bitcoin yang sekarang ini masih ada di floor banget ya, masih di lantai nih harganya, belum menembus ke angka Fibonacci pantulan level 23, 38, lalu sampai ke poin level 5 ya, level 50 maksudnya. Nah, kalau sudah menembus ini kita bisa mulai expect range yang baru ya, harga harian yang barunya dia akan bermain sehari bisa naik berapa ataupun turun berapa, itu tentu akan ada perubahan harga ya, perubahan jumlah harga yang seharusnya ada gitu kan. Lalu sambil menunggu pemulihan market di Bitcoin, teman-teman bisa mulai coba ya untuk 60 token yang baru dengan mereka sebetulnya sebagai niche market ya, jadi sudah spesifik industrinya apa, seperti sepak bola, lalu ada gold venture, ada juga MTL yang waktu itu 2019 jadi viral karena seorang remaja beli token itu dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu beberapa token lainnya yang menjadi saran seperti yang saya sebutkan tadi di awal, technical analysis seperti VTHO, VIDT, lalu ada juga beberapa yang memang token-token yang bergerak untuk protokol networknya saja, dan ada juga yang berdiri di dua protokol yaitu Proof of Work dan Proof of Stake. Itu namanya sebentar ya, tadi saya DCR token ya. DCR token nanti kalian coba lihat, itu penggabungan dua sistem jadi protokolnya, Proof of Stake dan Proof of Work-nya. Nah, untuk technical analisisnya sebetulnya sekarang cocoknya untuk investor ya teman-teman. Untuk tradingnya kalian bisa coba beberapa token baru yang sampai 60 tadi, mulai A sampai Z kita ada semua. Kalian bisa lihat di sosial media Thrift sudah tayang juga banner-bannernya. Kalian bisa pilih di situ untuk cari kode tokennya. Oke, sekian teman-teman Thrifers. Thank you sudah stay tune di fundamental analysis dan technical analysis ini. Bye-bye.